Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Raizaran Fadilah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, aku mau menyampaikan beberapa requirement video resume sebagai syarat seleksi pendaftaran program Magenta Digital Class Internship DDB Telkom mahasiswa batch 2025. So, let's check this out. Aku merupakan mahasiswa semester 6, major teknologi pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, dengan konsentrasi dan minat di media. Dengan beberapa pengalaman yang aku dapatkan di bidang media kreatif selama kurang lebih 2 tahun melalui organisasi dan proyek, aku memegang 4 jenis sertifikasi. Di antaranya yaitu menyelesaikan course Google mengenai digital marketing melalui Coursera, menjadi juri dan pemateri di event lomba desain dan short movie, menjadi peraih first place di National Poster Competition pada Agrofest 14 Himagreen UPI, dan sertifikasi pengalaman kerja dan organisasi yang aku dapatkan selama perkuliahan. Salah satunya adalah Editorial Manager di Productive Koi. Apa motivasi dan komitmen aku untuk mengikuti Digistar Class Internship 2025? Aku percaya bahwa Telkom merupakan tempat terbaik untuk mengembangkan diri dan belajar bagaimana menjadi desainer di sebuah BUMN ternama di Indonesia. Dan juga, aku percaya bahwa skillku di bidang industri kreatif dapat membawa aku untuk berkembang di Digistar Class Internship. Komitmen aku sendiri untuk mengikuti Digistar Class Internship 2025 karena dari program studi sendiri memberikan kebebasan dalam memilih tempat untuk internship. Aku percaya Telkom dapat memfasilitasiku untuk berkembang dan pastinya aku ingin bawa nama teknologi pendidikan dalam berkarir di bidang media, khususnya sebagai desainer. Sebagai mahasiswa semester 6, aku memiliki kesibukan di organisasi, yaitu UKM SK Radio UPI dan DPM Kemafib UPI. Aku memegang posisi strategis sebagai Vice General Manager di SK Radio UPI dan Wakil Ketua Umum di DPM Kemafib UPI. Dengan posisi tersebut, aku bertugas memonitoring internal organisasi dan mengoptimalisasi kinerja setiap divisi, khususnya di bagian branding dan pelaksanaan eksternal, seperti di digital marketing di SK Radio UPI, serta semua badan di DPM Kemafib UPI. Project paling menarik yang pernah aku dapatkan, yaitu ketika aku menjadi Editorial Manager di Productive Koi. Posisi aku menjadi manajer di divisi editorial saat aku di semester 3 merupakan tantangan terbesar karena aku harus membagi jadwal kuliah dengan Productive Koi. Terlebih divisi ini ada staf yang tingkatannya lebih tinggi daripada aku. Di bulan September, aku dan teman-teman divisi dihadapkan dengan request desain yang menumpuk karena ada 4 program yang berjalan di bulan itu. Banyak sekali yang harus dikejar karena 4 program tersebut merupakan program besar sehingga membutuhkan banyak desain seperti booklet, feeds Instagram, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, di sini aku membagi tugas dengan 7 staff dan 1 vice managerku agar pekerjaan lebih maksimal. Kami membagi tugas di mana staff fokus untuk mengerjakan desain program dan aku dan vice managerku fokus mengerjakan desain konten daily dan revisi desain yang sudah jadi. Memang terdapat demotivasi di awal, tetapi aku terus membantu dengan memberikan brief yang jelas, membantu backup, dan menjadi jembatan komunikasi dengan divisi lain. Dengan hasil ini, alhamdulillah kami berhasil menyelesaikan semua kebutuhan desain yang ada, baik program maupun daily content. Aku lega karena ternyata aku memiliki tim yang dapat berkolaborasi dengan baik, dan aku belajar bahwa kolaborasi yang baik menghasilkan desain yang baik juga. Dalam role designer, aku mengkategorikan aplikasi sebagai kategori manajemen apps dan kategori editing apps. Saat mendesain, aku biasa memakai Figma untuk membuat desain sosial media, presentasi, dan kebutuhan ringan lainnya. Rating penguasaan Figma yaitu 8 dari 10, karena aku merasa Figma hanya aku gunakan untuk desain grafis dan jarang untuk UI UX. Kemudian untuk mengolah gambar ataupun desain yang lebih kompleks, aku menggunakan Adobe Photoshop dengan rating penguasaan yaitu 8 dari 10. Aku menggunakan Adobe Photoshop untuk editing foto seperti color grading, digital imaging, dan kebutuhan desain yang kompleks dan tidak bisa dilakukan di Figma. Kemudian untuk pembuatan logo dan ilustrasi simpel, aku menggunakan Adobe Illustrator dengan rating penguasaan yaitu 7 dari 10. Adobe Illustrator sendiri jarang aku pakai untuk membuat desain karena aku lebih sering menggunakan Figma dan Adobe Photoshop, kecuali memang dibutuhkan ilustrasi kompleks ataupun pembuatan logo from scratch. Untuk membantu dalam membuat desain yang dibutuhkan dalam waktu dekat, aku menggunakan Canva dalam mengolah booklet, desain presentasi, ataupun desain lainnya. Biasanya Canva digunakan untuk mengerjakan tugas kuliah. Dan rating penguasaan dari Canva sendiri yaitu 9 dari 10. Dalam editing video, aku biasa menggunakan Adobe Premiere Pro dengan rating penguasaan yaitu 8 dari 10 dan CapCut dengan rating penguasaan yaitu 8 dari 10. Aku menggunakan 2 aplikasi tersebut untuk editing video ringan dan short movie untuk kebutuhan tugas kuliah dan konten organisasi.
Kemudian untuk aplikasi manajemen, aku menggunakan Notion dan Google Suite, terutama Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Tools ini aku gunakan untuk manajemen konten serta desain yang akan datang, sehingga aku tahu kapan tenggat waktu desain tersebut dan mana yang prioritas. Rating penguasaan tools ini yaitu 8 dari 10. Sekian cerita dari pengalamanku untuk video resume ini. Aku sangat excited untuk menjadi bagian dari Digital Class Internship 2025 dan menunjukkan skill serta kemampuan yang aku miliki sebagai desainer. Saya Raja, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.